Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sergio Ramos lewati rekor gol Zidane dan Ronaldo di Liga Champions. Sergio Ramos mencetak 1 gol saat Real Madrid berjumpa Atalanta. Gol yang membuat nama Sergio Ramos tercatat melewati rekor gol milik Zidane di Liga Champions. Real Madrid menjamu Atalanta di Stadion Alfredo Di Stefano leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Los Blancos meraih kemenangan dengan skor 3-1 dan berhak lolos ke perempat final karena unggul agregat 4-1. Sergio Ramos sejak lama dikenal punya kemampuan bagus dalam hal mencetak gol. Bukan hanya lewat sundulan kepala memanfaatkan bola mati, Ramos juga piawai dalam melakukan eksekusi penalti maupun free kick. Musim lalu Sergio Ramos mencetak 11 gol di La Liga dan menjadi top skor kedua Real Madrid. Ramos menunjukkan kepiawaian dalam menendang penalti dalam laga melawan Atalanta. Dia mencetak gol dari titik putih pada menit ke-60. Madrid mendapatkan penalti usai Vinicius dijatuhkan Rafael Toloi. 1 gol tersebut membuat Ramos kini memiliki 15 gol di pentas Champions. Ramos mencetak gol lebih banyak dari Zidane dan Ronaldo, dua sosok yang punya karir gemilang sebagai pemain. Sergio Ramos memang tidak mencetak gol sebanyak musim lalu. Namun pemain berusia 34 tahun itu tetap menjadi salah satu andalan Real Madrid untuk mendulang gol pada musim 2020-2021. Mantan pemain Sevilla itu telah mencetak 2 gol di La Liga, sama dengan jumlah gol Eden Hazard dan Marco Asensio. Ramos mencetak gol lebih banyak dibandingkan penyerang Real Madrid Mariano Diaz. Di Liga Champions, Sergio Ramos juga telah mencetak 2 gol hingga babak 16 besar. Hanya satu pemain Real Madrid yang mencetak gol lebih banyak darinya, Karim Benzema. Lolos ke perempat final Liga Champions, Zidane apresiasi kinerja Real Madrid. Real Madrid berhasil melaju ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Atalanta. Pelatih Los Blancos Zinedine Zidane mengaku sangat gembira dengan kesuksesan ini. Seusai pertandingan melawan Atalanta, Zinedine Zidane mengapresiasi kesuksesan anak buahnya lolos ke fase berikutnya. Dia menilai pasukannya sudah tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain, karena mereka memainkan pertandingan yang hebat dari awal hingga akhir melawan tim yang menguras fisik. Kami perlu bertahan dengan baik, dan kami mampu memainkan permainan kami sendiri dengan bola, kata Zidane. Zidane juga menyebut timnya berhasil membuat Atalanta tak berkutik, sehingga wakil dari Italia itu tidak punya peluang dalam pertandingan ini. Di samping peluang Zapata, mereka tidak banyak mengancam. Biasanya mereka menciptakan banyak peluang, tetapi malam ini tidak. Kami bermain bagus dan tampak bagus saat menyerang, ucap Zidane. Sergio Ramos, jangan lihat usia tapi performa. Sergio Ramos meminta fans tidak melihat usia untuk mengukur kontribusi seorang pemain. Ramos menilai usia tidak membawa pengaruh besar pada performa seorang pemain. Sergio Ramos termasuk pemain yang istimewa, sebab pada usianya yang tidak muda, ex-pemain Sevilla itu masih bermain pada level tertinggi. Ramos akan berusia 35 tahun pada 30 Maret 2021 yang akan datang. Tidak ada yang bisa menilai kami berdasarkan usia, tapi lihat berdasarkan performa. Itulah yang Anda harus perhatikan. Pada akhirnya ketika Anda telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk merawat kondisi tubuh Anda, saat Anda menanam benih, Anda akan menuai hasilnya, kata Ramos dikutip dari Marca. Sergio Ramos masih menjadi pemain utama Real Madrid pada musim 2020-2021. Walau sempat absen karena cedera beberapa waktu lalu, Ramos segera kembali menjadi pemain inti begitu sembuh. Real Madrid dihuni banyak pemain berusia uzur pada musim 2020-2021 ini. Sergio Ramos hanya salah satu saja. Selain itu ada nama Luka Modric dan Karim Benzema yang sudah melewati usia 30 tahun. Tidak ada yang bisa menilai apapun berdasarkan usia. Kami selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Orang harus melihat kinerja, tegas Sergio Ramos. Formasi 3 bek dan serangan balik jadi senjata Real Madrid. Real Madrid memakai formasi 3 bek pada beberapa laga terakhir. Sergio Ramos menilai formasi ini bekerja dengan cukup baik dan didukung para pemain. Real Madrid selama ini identik dengan formasi 4 bek yaitu 4-3-3 atau 4-2-3-1. Namun pada musim 2020-2021, Zidane beberapa kali memakai formasi 3 pemain bertahan sejajar. Saat berjumpa Atalanta, Real Madrid memakai formasi 3-5-2 dan menang dengan skor 3-1. Sedangkan pada duel melawan Elche pada akhir pekan lalu, Madrid tampil dengan formasi 3-1-3-2 dan menang 2-1. Real Madrid tampil solid ketika berjumpa Atalanta pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Madrid tampil solid di lini belakang melawan Atalanta yang bermain agresif sejak awal menit. Pada akhirnya Anda mampu menghancurkan rencana tim lawan. Kami tidak tahu mereka akan keluar dan menekan seperti itu. Tetapi kami dengan cepat menguasai laga dengan 3 bek dan dengan kecepatan kami di depan. Kami tahu kami berbahaya dalam serangan balik,
kata Sergio Ramos. Real Madrid punya Vinicius dan Karim Benzema di lini depan. Vinicius punya kecepatan yang luar biasa dan dia jadi pemain yang sangat merepotkan bagi lini belakang Atalanta. Vinicius tampil sangat bagus di laga melawan Atalanta. Pemain asal Brazil memenangkan penalti untuk Real Madrid. Dia juga punya 2 peluang emas, tetapi gagal mencatatkan namanya di papan skor. Saya akan senang jika Vinicius mencetak gol itu. Setiap kali dia bermain, dia meninggalkan semuanya di luar sana. Dia memiliki permainan yang hebat, dan saya katakan kepadanya begitu saya melihatnya di bangku cadangan, kata Ramos. Zinedine Zidane, Modric seperti bukan usia 35 tahun. Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan Atalanta. Pelatih Los Blancos Zinedine Zidane memuji penampilan Luka Modric di laga tersebut. Modric membuat assist untuk gol pembuka Real Madrid yang dicetak Karim Benzema pada menit ke-34. Gelandang asal Kroasia itu memanfaatkan kesalahan kiper Atalanta sebelum memberikan bola kepada Benzema. Zidane sangat terkesan dengan penampilan Modric di laga kontra Atalanta. Menurutnya, Modric mampu menunjukkan kemampuan kelas dunia meski usianya sudah menginjak 35 tahun. Dia sangat cerdas, itu jelas. Dia berusia 35 tahun, tetapi itu tidak terlihat di lapangan. Saya suka tipe orang seperti dia. Hari ini dia bermain double pivot bersama Toni. Mereka memiliki chemistry yang hebat dan itu luar biasa untuk tim, kata Zidane. Sergio Ramos mencetak 2 gol Real Madrid lewat tendangan penalti. Zidane menilai Ramos sebagai sosok yang sangat penting buat Real Madrid. Tidak hanya dalam kompetisi ini, tetapi setiap hari. Dia seorang pemimpin dan sosok penting bagi kami. Bukan hanya itu masalahnya sekarang. Dia sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Dia memiliki karir yang luar biasa, dan tentu saja saya lebih suka dia ada di sini bersama kami, kata Zidane. Real Madrid kawin ke Liga Champions dan La Liga, kenapa tidak? Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengatakan bahwa Liga Champions merupakan salah satu target timnya selain mempertahankan gelar juara La Liga. Zidane mengatakan, itulah yang akan kami coba lakukan. Kenapa tidak? Untuk itulah kami ada di sini. Kami akan mencoba melakukannya. Ini pertanyaan besar, tetapi kami memberikan yang terbaik. Kami hidup di 2 kompetisi, dan malam ini kami harus menikmati ini. Bukan hanya karena gol yang kami cetak, tetapi terutama karena kinerja tim, kata Zidane. Real Madrid bermain dengan skema 3 pemain belakang dalam pertandingan melawan Atalanta. Zidane mengakui kalau skema ini sangat cocok untuk Los Blancos. Bermain 3 pemain belakang adalah sistem yang bisa kami gunakan. Kami memiliki pemain untuk melakukannya. Dan sekali lagi kami dapat memilih untuk memainkannya. Pertandingan melawan LC bukanlah uji coba. Kami bermain dengan 3 back dan back sayap seperti yang kami lakukan hari ini. Tetapi kami juga bisa bermain dengan cara lain, kata Zidane. Real Madrid masih andalkan pemain veteran. Zidane cuek. Pemain veteran masih menjadi andalan Real Madrid dalam mengarungi musim ini. Pelatih Los Blancos Zidane mengaku tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kemenangan Real Madrid melawan Atalanta tak lepas dari para pemain veteran. Karim Benzema dan Sergio Ramos mencetak 1 gol, sedangkan Luka Modric membuat 1 assist. Seusai pertandingan, Zidane mengaku cukup senang dengan performa yang ditunjukkan para pemain veteran dalam pertandingan. Menurutnya, para pemain tersebut masih menunjukkan rasa lapar di lapangan. Pemain-pemain ini masih memiliki rasa lapar. Mereka ingin terus membuat sejarah, memenangkan pertandingan dan trofi, dan saya senang untuk mereka. Para Madridista menikmatinya. Saya senang untuk semua pemain, kata Zidane. Selain pemain veteran, Zidane juga memainkan pemain muda dalam pertandingan melawan Atalanta. Vinicius Junior adalah pemain muda yang tampil cemerlang dalam pertandingan ini. Saya pikir Vini bermain dengan baik, terutama saat dia memenangkan penalti. Kami tahu bahwa ketika dia menguasai bola dan memiliki ruang, dia bisa membuat perbedaan dengan kecepatannya dan itulah yang dia lakukan. Dia selalu berusaha membantu tim dan saya senang dengan penalti yang didapatnya, karena itu membuat skor menjadi 2-0 dan itu penting, kata Zidane. Florentino Perez dan 3 alasannya ogah pulangkan Ronaldo ke Real Madrid. Cristiano Ronaldo belakangan ini santer disebut bisa balik ke Real Madrid. Namun muncul kabar bahwa Presiden Los Blancos Florentino Perez enggan untuk menerimanya kembali di Santiago Bernabeu. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak dengan Juventus hingga tahun 2022. Namun belakangan mulai muncul kabar bahwa ia bisa hengkang lebih cepat dari klub touring tersebut. Bahkan agen Ronaldo yakni Jorge Mendes juga diklaim telah menghubungi sejumlah klub untuk menawarkan kliennya tersebut. Salah satu klub itu adalah Real Madrid. Di sisi lain, Juventus juga dikabarkan siap untuk melepas pemain 36 tahun tersebut. Harganya pun cukup murah, minimal 29 juta euro. Namun sepertinya balik kucing Cristiano Ronaldo ke Real Madrid bakal sulit terrealisasi. Pasalnya, ada kabar bahwa Florentino Perez enggan menerimanya kembali di Santiago Bernabeu. Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport.
Laporan itu menyebut ada 3 alasan mengapa Perez enggan menerimanya lagi di Real Madrid. Yang pertama adalah soal gaji. Madrid kabarnya enggan membayar gajinya yang bernilai sekitar 31 juta euro per tahun. Lalu untuk alasan kedua berkaitan dengan kebijakan baru Real Madrid. Los Blancos berharap untuk fokus maju dengan mengandalkan talenta-talenta muda. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Real Madrid memang getol membawa pemain-pemain muda ke Santiago Bernabeu. Jika Cristiano Ronaldo dipulangkan, maka itu akan bertentangan dengan kebijakan klub. Lalu alasan ketiga berkaitan erat dengan Florentino Perez sendiri. Harga dirinya menjadi alasan mengapa ia enggan menerima balik Ronaldo. Terlebih setelah kepergiannya yang kontroversial pada tahun 2018 lalu. Kabar kepulangan Ronaldo ke Real Madrid itu sempat disinggung oleh Zidane. Pelatih asal Prancis itu tidak menutupkan untuk bisa menerima Ronaldo kembali ke tim asuhannya. Pihak Juventus sendiri sempat angkat bicara soal gosip comeback Ronaldo ke Real Madrid tersebut. Mereka menyatakan tak akan melepas Cristiano Ronaldo saat ini. Timnas Belgia ke Real Madrid. Jangan rusak mimpi Eden Hazard di Euro 2021. Dokter Timnas Belgia Chris van Crombrugge mewanti-wanti Real Madrid agar segera melakukan tindakan operasi demi mengatasi cedera terbaru yang dialami Eden Hazard. Ex-bintang Chelsea itu kembali diterpa cedera, dengan kali ini menyerang paha dia. Menurut perkiraan, problem satu ini bakal memaksa dia untuk absen 2 bulan bahkan bisa lebih. Sejatinya Hazard baru saja pulih dari cedera sebelumnya. Dengan dirinya tampil sebagai pengganti saat Los Blancos melibas Elche 2-1 di laga lanjutan La Liga Spanyol akhir pekan lalu. Namun dalam sesi latihan tim pekan ini, Hazard tak nampak batang hidungnya lantaran lagi-lagi mesin naik di meja perawatan. Sang dokter timnas pun berharap pihak Madrid lebih perhatian lagi terhadap nasib Hazard. Terlebih perhelatan Euro 2021 dalam hitungan beberapa bulan lagi akan diselenggarakan. Crombrugge meyakini operasi ankle bisa jadi opsi yang bagus demi mencegah cedera berkala yang dialami Hazard. Meski begitu, Crombrugge tidak sungkan untuk memuji tim medis yang bekerja di Madrid. Menurutnya, klub itu memiliki para dokter yang piawai dalam mengatasi problem cedera pelik. Sementara itu, ada anggapan bahwa Hazard bakal sulit mengejar tenggat Euro untuk bisa pulih 100%. Estimasi pemulihannya diyakini bisa memakan waktu 2 bulan atau bahkan lebih. Hasil lengkap pertandingan Liga Champions tadi malam. 2 pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions tersaji pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea dan Bayern Munchen sama-sama meraih kemenangan dan lolos ke babak perempat final. Chelsea berhasil menuntaskan tugasnya di kandang sendiri Stamford Bridge. Mereka kembali menang 2-0 atas Atletico Madrid, sehingga lolos dengan agregat 3-0. Gol pertama dalam pertandingan itu dicetak oleh Hakim Ziyech pada menit ke-34. Ia menjebol gawang Jan Oblak setelah memanfaatkan umpan Timo Werner. Atletico harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-82. Stefan Savic menerima kartu merah karena menyikut Antonio Rudiger. Keunggulan pemain itu bisa dimanfaatkan The Blues. Klub Liga Inggris itu berhasil menambah gol lewat Emerson saat injury time, setelah memanfaatkan umpan Christian Pulisic. Di laga lain, Bayern Munchen tetap sulit ditandingi Lazio pada pertandingan di Allianz Arena. Tim juara bertahan itu kembali menang 2-1, sehingga lolos ke babak berikutnya dengan agregat 6-2. Bayern membuka keunggulan lewat gol penalti Robert Lewandowski pada menit ke-33. Eric Maxim Choupo-Moting kemudian menggandakan keunggulan itu pada menit ke-73. Lazio mengecilkan ketertinggalan lewat Marco Parolo pada menit ke-82. Tersingkirnya Lazio berarti tidak ada tim Italia yang bisa bersaing di perempat final Liga Champions. Juventus dan Atalanta juga kandas di babak 16 besar. Dengan lolosnya Chelsea dan Bayern Munchen, maka lengkap sudah tim di babak perempat final. Sebelumnya tim yang sudah lolos adalah Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG, FC Porto dan Borussia Dortmund.